Hai sahabat pinter, senang bisa berjumpa kembali dengan sahabat semua. Pada video kali ini, kita akan membahas cara mudah belajar tenses bahasa Inggris. Metode yang digunakan adalah metode Ben Pinter. Metode ini saya buat berdasarkan pengalaman pribadi saya belajar tenses, dan juga rangkuman dari berbagai sumber yang khusus telah saya sediakan bagi sahabat semua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, and share supaya lebih banyak orang yang merasakan manfaat video ini. Silahkan tonton video ini sampai selesai, dan saya yakin dalam waktu singkat kalian akan menguasai dasar-dasar tenses dengan baik. Sebelum kita mulai, pastikan kalian ingat 7 istilah kunci yang akan sering kita gunakan dalam video ini, yaitu past, present, future, dan simple, continuous, perfect, perfect continuous. 7 istilah ini bisa kita singkat pa, res, tu, si, ti, per, peti. Pa, restu siti, perpeti. Apa saja yang akan kita pelajari? Pertama, pengertian tenses. Mungkin kalian sudah lama belajar bahasa Inggris, tapi masih bingung tentang apa sih tenses itu? Tenang saja, semoga kalian temukan jawabannya di sini. Kemudian, penamaan tenses. Pada bagian ini, akan dibahas cara menamai tenses supaya mudah diingat. Selanjutnya, pola tenses. Berisi tentang struktur, ciri, dan perubahan tenses. Dan yang terakhir, penggunaan tenses yang akan membahas bagaimana cara menggunakan tenses dengan benar dalam kalimat. Juga disertai ilustrasi penggunaan tenses supaya lebih mudah dipahami. Di akhir video, juga ada beberapa catatan terkait tenses yang penting untuk diketahui. Baiklah, langsung saja kita bahas pengertian tenses. Menurut Cambridge Dictionary, tenses atau bentuk tunggalnya tense adalah any of the forms of a verb which show the time at which an action happened. Bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa. Dengan kata lain, tense merupakan bentuk kata kerja yang digunakan dalam kalimat, yang bisa berubah-ubah sesuai dengan waktu digunakannya kata kerja tersebut. Dalam bahasa Indonesia, kita tidak mengenal konsep tense seperti ini. Kata kerja bernyanyi misalnya, tidak mengalami perubahan, baik bernyanyi itu setiap hari, ataupun bernyanyi itu kemarin, tetap bernyanyi. Berbeda dengan bahasa Inggris. Untuk kalimat kemarin saya bernyanyi, bahasa Inggrisnya adalah I sang yesterday. Kita menggunakan verb 2 sang. Kalau saya bernyanyi setiap hari, bahasa Inggrisnya adalah I sing every day. Kita menggunakan verb 1 sing. Sedangkan kalau saya akan bernyanyi besok, bahasa Inggrisnya adalah I will sing tomorrow. Kita menggunakan verb base atau kata kerja bentuk dasar sing. Verb base sama dengan verb 1. Bedanya verb base tidak terpengaruh perbedaan subjek dan tidak menerima akhiran s atau is seperti verb 1. Untuk lebih jelasnya tentang kata kerja atau verb, bisa dilihat di link deskripsi video ini. Selanjutnya, penamaan tenses. Kita tahu ada 3 jenis waktu: masa lampau, past tense, masa sekarang, present tense, dan masa depan atau masa yang akan datang, future tense. Ketiga tense ini masing-masing memiliki 4 aspek, yaitu tingkat kesempurnaan peristiwa atau perbuatan. Apakah sudah selesai, masih berlangsung, sudah berlangsung dalam waktu tertentu, dan sebagainya. Aspek yang pertama adalah simple, biasanya bersifat umum atau general. Yang kedua, continuous, biasanya bersifat khusus atau spesifik. Yang ketiga, perfect, biasanya menekankan pada hasil atau result tanpa waktu yang spesifik. Dan yang keempat, perfect continuous, yang biasanya menekankan pada durasi atau duration, berapa lama suatu peristiwa atau perbuatan terjadi. Untuk 4 aspek ini akan dibahas lebih jelas pada bagian ilustrasi penggunaan tenses. Terkait penamaan tenses, perlu kita ingat, untuk tense ada past,
present, dan future. Sedangkan untuk aspek, secara berurutan ada simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Penamaan nomor 1, aspek dulu, baru tense. Sedangkan yang lainnya, nomor 2, 3, dan 4, tense dulu, baru aspek. Lebih jelasnya, simak penjelasan berikut. Untuk tense ada past, present, dan future. Untuk aspek, ada nomor 1, simple, nomor 2, continuous, nomor 3, perfect, dan nomor 4, perfect continuous. Ingat, untuk nomor 1, aspek dulu, baru tense. Jadi di sini simple past. Untuk nomor lainnya, tense dulu, baru aspek. Jadi di sini past continuous, past perfect, dan past perfect continuous. Untuk present juga sama. Nomor 1 aspek dulu, baru tense. Jadi di sini simple present. Yang lainnya tense dulu, baru aspek. Jadi di sini present continuous, present perfect, dan present perfect continuous. Untuk future juga sama. Nomor 1 aspek dulu, baru tense. Jadi di sini simple future. Yang lainnya tense dulu, baru aspek. Jadi di sini future continuous, future perfect, dan future perfect continuous. Sekedar informasi, untuk nomor 1 bentuk simple, ada juga yang menamai dengan cara yang sama dengan nomor 2, 3, dan 4, yaitu tense dulu baru aspek. Jadi simple present disebut juga present simple. Simple past disebut juga past simple. Dan simple future disebut juga future simple. Selanjutnya, pola tenses. Seperti pembagian kalimat bahasa Inggris, pola tenses juga kita bagi menjadi verbal dan nominal. Ciri bentuk verbal memakai verb atau kata kerja yang umumnya menunjukkan aktivitas atau perbuatan. Terkadang juga menunjukkan keadaan. Pola dasarnya adalah subject plus verb plus object. Khusus untuk objek, boleh ada atau tidak, tergantung kata kerja yang digunakan. Contoh, I speak English every day. Saya berbicara bahasa Inggris setiap hari. I adalah subjek, speak adalah verbnya, English adalah objek dari verb speak, dan everyday keterangan waktu. Adapun ciri nominal memakai be atau to be, seperti am, is, are, was, were, be, ataupun been, yang diikuti oleh non-verbs, bukan kata kerja. Pola dasarnya adalah subjek plus be atau to be plus non-verbs, biasanya berupa papan, yaitu prepositional phrase, frasa preposisi, gabungan kata yang diawali preposisi dan diakhiri kata benda, atau yang berfungsi seperti kata benda sebagai objeknya. Kemudian adverb atau kata keterangan, pronoun atau kata ganti, adjective atau kata sifat, dan noun atau kata benda. Contoh, I'm at home on Sundays. I adalah subjek, am adalah be verb atau to be, at home adalah prepositional phrase yang berfungsi sebagai keterangan, dan on Sundays adalah keterangan waktu. On Sundays artinya sama dengan every Sunday, setiap hari Minggu. Sebelum kita bahas pola atau struktur tenses lebih detail, ada 3 poin penting yang harus diingat. Pertama, verb atau kata kerja yang digunakan. Secara keseluruhan, ada 5 jenis kata kerja yang digunakan. Verb base, kata kerja bentuk asal atau dasar. Verb 1 disebut juga simple form atau simple present. Verb 2, simple past. Verb 3, past participle. Dan verb ing, present participle. Dari kelima jenis kata kerja ini, verb 1 dan verb 2 biasanya berdiri sendiri, dan verb lainnya bergandengan dengan atau diawali oleh kata kerja bantu. Verb base terletak setelah kata bantu modal, seperti will. Verb 3 terletak setelah have atau has atau had, atau bisa juga setelah be pada kalimat pasif. Dan verb ing terletak setelah kata bantu be. Contoh untuk masing-masing verb: speak, speaks, spoke, spoken, speaking.
Ini contoh kata kerja yang perubahannya tidak beraturan atau irregular verbs. Watch, watches, watched, watched, watching. Ini untuk contoh kata kerja yang perubahannya beraturan dengan menambahkan akhiran ed untuk verb 2 dan verb 3-nya. Ini biasanya disebut regular verbs. Dan khusus untuk be memiliki perubahan yang lebih bervariasi. Be, am is are, was were, been being. Kalau kita amati, untuk verb 1 ada am, is, are, dan verb 2 ada was, were, tergantung pada subjek yang digunakan. Penting diketahui, dari semua jenis verb, hanya verb 1 atau simple present saja yang menerima akhiran s atau is. Selanjutnya poin yang kedua. Dari 12 tenses yang akan dibahas, ada beberapa tenses yang terpengaruh oleh perbedaan subjek. Untuk bentuk verbal, ada pada semua bentuk present, baik simple, continuous, perfect, maupun perfect continuous. Ditambah past continuous tense. Sedangkan untuk bentuk nominal, sama dengan bentuk verbal, ditambah simple past tense. Adapun poin ketiga terkait pengelompokan subjek. Subjek kalimat dibagi dua. Kelompok pertama, they, we, I, you, Tom and Jerry, people, children, dan books. Ini masuk kelompok yang tidak suka s atau is. Tom and Jerry, people, children, dan books ini mewakili kata benda jamak. Books mewakili kata benda yang bentuk jamaknya beraturan dengan menambahkan akhiran s atau is. Children mewakili kata benda yang bentuk jamaknya tidak beraturan. Bentuk tunggal dari children adalah child. Sebagai catatan, khusus untuk subjek I ini memiliki sedikit pengecualian. Makanya di sini saya tandai dengan warna yang berbeda. Kita akan lihat apa pengecualian yang dimaksud pada pembahasan berikutnya. Kelompok kedua, he, she, it, Tom, a book, an apple, dan water. Ini masuk kelompok yang suka s atau is. A book dan an apple mewakili kata benda tunggal yang dapat dihitung, atau singular countable nouns. Sedangkan water mewakili kata benda yang tidak dapat dihitung, atau uncountable nouns. Selanjutnya, mari kita lihat pola tenses pada kalimat verbal. Pada pola tenses verbal, ciri utamanya memakai verb atau kata kerja. Di sini memakai kata kerja speak. Untuk subjek dalam contoh ini adalah subjek yang tidak suka s atau is, dengan sedikit pengecualian pada subjek I. Ingat, nomor 1 adalah bentuk simple, nomor 2 continuous, nomor 3 perfect, dan nomor 4 perfect continuous. Jadi kalau kita urutkan, untuk present tense, nomor 1 adalah simple present, nomor 2 present continuous, nomor 3 present perfect, dan nomor 4 present perfect continuous. Untuk past tense, nomor 1 adalah simple past, nomor 2 past continuous, nomor 3 past perfect, dan nomor 4 past perfect continuous. Untuk future tense, nomor 1 adalah simple future, nomor 2 future continuous, nomor 3 future perfect, dan nomor 4 future perfect continuous. Dari ke-12 tenses ini, yang mengalami perubahan verb karena perbedaan subjek adalah tenses yang saya tandai, yaitu semua bentuk present dan past continuous tense. Yang lainnya tetap tidak mengalami perubahan verb apapun subjeknya. Kalau kita perhatikan, dari 5 jenis verb yang digunakan, verb base digunakan hanya pada nomor 1, bentuk future tense, yaitu simple future. Verb 1 hanya digunakan pada bentuk present nomor 1, yaitu simple present. Verb 2 hanya digunakan pada bentuk past nomor 1, yaitu simple past. Verb 3 digunakan pada semua bentuk perfect atau nomor 3, baik present perfect, past perfect, maupun future perfect. Dan verb ing digunakan pada semua bentuk continuous, yaitu nomor 2 dan 4 pada masing-masing tenses.
Untuk present, verb ing ada di present continuous dan present perfect continuous. Untuk past, ada di past continuous dan past perfect continuous. Untuk future, ada di future continuous dan future perfect continuous. Sekilas kalau kita lihat, penggunaan verb ini memang agak rumit. Tapi, kalau kita perhatikan polanya, sebenarnya sederhana. Verb base, verb 1, dan verb 2 hanya digunakan pada bentuk simple saja. Verb base untuk simple future, verb 1 untuk simple present, dan verb 2 untuk simple past. Verb base ini letaknya setelah modal will. Verb 1 dan verb 2 berdiri sendiri, langsung setelah subjek. Verb 3 ini untuk semua bentuk perfect atau nomor 3. Cirinya didahului oleh have, has, atau had. Di sini have spoken, had spoken, dan will have spoken. Dan verb ing ini digunakan untuk semua bentuk continuous. Cirinya didahului oleh to be. Di sini are speaking, been speaking, were speaking, been speaking, be speaking, dan been speaking. Jadi intinya, hanya nomor 1 atau bentuk simple saja yang menggunakan verb yang berbeda-beda. Verb 1 untuk simple present, verb 2 untuk simple past, dan verb base untuk simple future. Sedangkan nomor 2, 3, dan 4 ini sama polanya untuk semua tenses. Secara berurutan menggunakan verb ing, verb 3, dan verb ing lagi. Verb ing, verb 3, verb ing. Verb ing, verb 3, verb ing. Kalau kita perhatikan, kata kerja yang digunakan untuk kelompok subjek yang tidak suka S atau IS ini tidak ada huruf S atau IS-nya. Verb 1 speak tanpa akhiran S. To be yang digunakan untuk present adalah are, dan past continuous-nya memakai were. Kata bantu untuk bentuk perfect juga memakai have. Tetapi ada sedikit pengecualian khusus untuk subjek I. Kalau kita gunakan subjek I misalnya, maka tidak ada yang berubah di sini, kecuali pada tenses present dan past nomor 2, yaitu present continuous yang memakai to be am, bukan are, dan past continuous yang memakai to be was, bukan were. Selain dua tenses ini, ketentuan subjek I sama dengan kelompok yang tidak suka S atau IS lainnya. Selanjutnya, mari kita lihat kalau kita ganti kelompok subjek ini dengan subjek yang suka S atau IS. Kira-kira perubahan apa yang terjadi pada tenses yang terpengaruh oleh perbedaan subjek, yaitu semua bentuk present dan past continuous tense ini. Baiklah, di sini kita ganti subjek you dengan he yang mewakili kelompok subjek yang suka S atau IS. Pada simple present, kata kerja speak menjadi speaks. Ada tambahan S di sini. Pada present continuous, are menjadi is. Pada present perfect, have menjadi has. Dan pada present perfect continuous, have juga menjadi has. Kalau kita perhatikan, untuk nomor 2 sampai 4 ini, yang berubah adalah kata bantunya, yaitu to be dan have, bukan action verbnya atau kata kerja utamanya. Untuk simple past tetap tidak ada perubahan. Untuk past continuous, were diganti menjadi was. Jadi kita bisa lihat di sini, apabila subjeknya kelompok yang suka S atau IS, maka semua kata kerja atau kata bantu yang digunakan ada huruf S atau IS-nya. Seperti speaks, is, has, dan was. Adapun tenses lain tetap tidak ada perubahan apapun subjeknya. Untuk bisa mengingat semua bentuk tenses verbal ini, ada baiknya 12 kalimat ini dihafal supaya bisa menjadi rujukan untuk pola perubahan tenses. Objek kata kerja speak bisa dihilangkan supaya lebih mudah, atau bahkan speak bisa diganti kata lain, seperti do misalnya. Kalau malas menghafal, cukup dibaca 30 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Saya yakin dalam waktu kurang dari 1 minggu, kalian akan menguasai pola tenses bahasa Inggris dengan sangat baik. Selanjutnya, pola tenses pada kalimat nominal. Perlu diingat bahwa kalimat nominal memakai be atau to be yang diikuti oleh non-verbs yang biasanya berupa papan, prepositional phrase, adverb, pronoun, adjective, atau noun.
Adapun tenses yang mengalami perubahan verb karena perbedaan subjek dalam kalimat nominal sama dengan tenses kalimat verbal, ditambah satu simple past. Jadi semua bentuk present, simple past, dan past continuous. Contoh pertama untuk kelompok subjek yang tidak suka S atau IS. Kalau kita perhatikan, pola nomor 1 sama dengan nomor 2 dan nomor 3 sama dengan nomor 4. Jadi antara bentuk simple dan continuous, perfect dan perfect continuous tidak memiliki perbedaan pola. Untuk bentuk present, to be yang dipakai adalah am, is, atau are, tergantung pada subjek yang digunakan. Untuk kelompok yang tidak suka S atau IS, kita pakai are, bentuk lampaunya were. Untuk subjek I, akan kita bahas terpisah setelah ini. Untuk semua bentuk perfect, to be yang dipakai adalah been, yang didahului oleh kata bantu have, has, atau had. Untuk simple future dan future continuous, to be yang dipakai adalah bentuk asal, yaitu be. Kalau kelompok subjek ini saya ganti I, maka yang berubah hanya are diganti am dan were diganti was. Jadi untuk bentuk lampau dari am adalah was. Kalau kelompok subjek ini kita ganti dengan kelompok subjek yang suka S atau IS, kata he misalnya, maka yang berubah adalah am atau are diganti is dan were diganti was. Selain itu, kata bantu have kita ganti dengan has. Yang lainnya sama, tidak ada perubahan. Subjek dan be yang digunakan dapat dilihat seperti dalam tabel berikut. Am, is, are untuk bentuk present. Was, were untuk bentuk past. Be untuk future, untuk semua subjek, dan been untuk bentuk perfect, juga untuk semua subjek. Selanjutnya, mari kita pelajari penggunaan tenses. Perlu diketahui sebelumnya, untuk menyederhanakan pembahasan, penggunaan atau fungsi masing-masing tenses yang akan dibahas dalam video ini hanyalah fungsi utamanya saja, dan menggunakan kalimat pernyataan aktif positif. Baiklah, langsung saja. Bentuk tense yang pertama, present. Nomor 1, simple present. Simple present digunakan untuk menyatakan aktivitas atau peristiwa berupa fakta atau kebiasaan. Contoh, I teach English every day. Saya mengajar bahasa Inggris setiap hari. Di sini ada keterangan waktu every day yang menunjukkan aktivitas rutin atau kebiasaan. Sifat bentuk simple biasanya konteksnya umum. Di sini setiap hari bisa hari apa saja, meskipun dalam ungkapan lain, seperti aktivitas atau peristiwa yang terjadwal, waktunya bisa spesifik. Seperti, the train leaves at 6 p.m. on Sundays. Kereta itu berangkat jam 6 sore setiap hari Minggu. Nomor 2, present continuous. Present continuous digunakan untuk menyatakan aktivitas atau peristiwa yang sedang terjadi pada saat berbicara. Contoh, I'm teaching English now. Saya sedang mengajar bahasa Inggris sekarang. Di sini, keterangan waktu yang dipakai adalah now. Sifat bentuk continuous biasanya spesifik. Dalam contoh ini, konteks waktunya jelas sekali. Now atau sekarang. Nomor 3, present perfect. Present perfect digunakan untuk menyatakan aktivitas atau peristiwa yang telah terjadi, tetapi masih berkaitan dengan waktu sekarang. Waktu persisnya ketika aktivitas atau peristiwa terjadi tidaklah penting. Biasanya, bentuk perfect lebih menekankan hasil atau akibat yang ada. Contoh, I have taught English. Saya sudah mengajar bahasa Inggris. Kapan waktunya tidaklah penting, yang penting sudah dilakukan. Contoh lain misalnya, I have done my homework. Saya sudah mengerjakan PR. Di sini berarti saya sudah menyelesaikan PR di masa lalu. Waktu persisnya kapan tidaklah penting. Yang jelas sekarang PR saya sudah selesai dikerjakan. Nomor 4, present perfect continuous. Present perfect continuous digunakan untuk menyatakan aktivitas atau peristiwa yang telah mulai dilakukan di masa lalu dan masih berlanjut hingga sekarang. Bentuk perfect continuous biasanya menekankan pada durasi atau lamanya perbuatan dilakukan atau peristiwa terjadi. Contoh, I have been teaching English for an hour. Saya sudah mengajar bahasa Inggris selama 1 jam. Di sini, keterangan yang menunjukkan durasi adalah for an hour. Biasanya keterangan yang digunakan menggunakan kata for, yang bermakna selama,
atau kata since yang bermakna sejak. Selanjutnya bentuk past tense. Pada dasarnya, past tense digunakan untuk aktivitas atau peristiwa yang terjadi di masa lampau atau masa lalu dan selesai di masa lalu juga. Artinya tidak berkaitan langsung dengan masa sekarang. Untuk nomor 1, simple past. Simple past digunakan untuk menyatakan aktivitas atau peristiwa yang sudah selesai di masa lalu. Contoh, I taught English yesterday. Saya mengajar bahasa Inggris kemarin. Artinya, sekarang saya tidak sedang mengajar bahasa Inggris. Aktivitas tersebut sudah selesai kemarin. Nomor 2, past continuous. Past continuous digunakan untuk menyatakan aktivitas atau peristiwa yang sedang terjadi pada saat tertentu di masa lalu. Contoh, I was teaching English at 7 o'clock last night. Saya sedang mengajar bahasa Inggris pada jam 7 tadi malam. Ini berarti pada jam 7 tadi malam, saya sedang melakukan suatu aktivitas, yaitu mengajar bahasa Inggris. Nomor 3, past perfect. Past perfect digunakan untuk menyatakan aktivitas atau peristiwa yang terjadi lebih dulu sebelum aktivitas atau peristiwa lain terjadi di masa lalu. Contoh, I had taught English when you arrived. Saya sudah mengajar bahasa Inggris ketika kamu tiba atau sampai. Di sini ada dua peristiwa, I had taught English dalam bentuk past perfect dan you arrived dalam bentuk simple past. Aktivitas atau peristiwa dalam bentuk past perfect terjadi lebih dulu. Kedua peristiwa ini, baik I had taught English maupun you arrived sudah selesai di masa lalu. Nomor 4, past perfect continuous. Past perfect continuous digunakan untuk menyatakan aktivitas atau peristiwa yang sudah berlangsung dalam waktu tertentu sebelum aktivitas atau peristiwa lain terjadi di masa lalu. Contoh, I had been teaching English for an hour when you arrived. Saya sudah mengajar bahasa Inggris selama 1 jam ketika kamu tiba atau sampai. Di sini, aktivitas mengajar bahasa Inggris sudah berlangsung selama 1 jam pada saat kamu tiba. Baik I had been teaching English for an hour maupun you arrived sudah selesai di masa lalu. Selanjutnya bentuk future tense. Secara umum, future tense digunakan untuk menyatakan aktivitas yang akan terjadi di masa depan atau masa yang akan datang. Untuk nomor 1, simple future. Simple future digunakan untuk menyatakan aktivitas atau peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Biasanya berupa prediksi, janji, atau perbuatan yang akan dilakukan berdasarkan kehendak atau keputusan pembicara. Contoh, I will teach English tomorrow. Saya akan mengajar bahasa Inggris besok. Kalimat ini bisa bermakna saya memiliki kemauan untuk mengajar bahasa Inggris besok. Ini adalah keputusan saya. Keterangan waktu tomorrow memperkuat makna bahwa perbuatan tersebut akan dilakukan besok, bukan pada hari lain. Nomor 2, future continuous. Future continuous digunakan untuk menyatakan aktivitas atau peristiwa yang akan sedang terjadi pada saat tertentu atau pada saat peristiwa lain muncul di masa yang akan datang. Contoh, I will be teaching English when you come. Saya akan sedang mengajar bahasa Inggris ketika kamu datang. Kalimat ini berarti, pada waktu tertentu di masa depan, saya akan sedang mengajar bahasa Inggris. Pada saat itu, kamu datang. Contoh lain misalnya, I will be teaching English at 10 a.m. next Monday. Saya akan sedang mengajar bahasa Inggris pada jam 10 pagi Senin depan. Nomor 3, future perfect. Future perfect digunakan untuk menyatakan aktivitas atau peristiwa yang akan sudah dikerjakan pada saat tertentu atau pada saat peristiwa lain muncul di masa yang akan datang. Contoh, I will have taught English by the time you see me. Saya akan sudah atau selesai mengajar bahasa Inggris menjelang saat kamu menemui saya. Kalimat ini berarti, pada saat nanti kamu menemui saya akan sudah atau selesai mengajar bahasa Inggris. Nomor 4, future perfect continuous. Future perfect continuous digunakan untuk menyatakan aktivitas atau peristiwa yang akan sudah berlangsung selama waktu tertentu, pada saat tertentu, atau pada saat peristiwa lain muncul di masa yang akan datang. Contoh, I will have been teaching English for an hour by the time you get home. Saya akan sudah mengajar bahasa Inggris selama 1 jam menjelang saat kamu tiba di rumah. Kalimat ini berarti, pada saat kamu tiba di rumah nanti, saya akan sudah mengajar bahasa Inggris selama 1 jam. Demikian pembahasan tenses kalimat verbal. Perlu diingat bahwa keterangan atau penanda waktu dalam penggunaan tenses tidaklah wajib.
Jika konteks kalimatnya sudah jelas, keterangan waktu terkadang tidak diperlukan. Selanjutnya, penggunaan tenses pada kalimat nominal. Pada dasarnya, penggunaan atau fungsi tenses pada kalimat nominal sama dengan penjelasan tenses pada kalimat verbal. Yang berbeda hanya pada polanya saja. Pada bentuk nominal, kita tidak menggunakan verb ing. Selain itu, bentuk simple sama dengan continuous, dan bentuk perfect sama dengan perfect continuous. Dengan kata lain, dari segi pola, nomor 1 sama dengan nomor 2, dan nomor 3 sama dengan nomor 4 untuk semua tenses, baik present, past, maupun future. Cara membedakan pemakaiannya bisa dilihat dari keterangan waktu dan konteks kalimat yang dipakai. Sebagai catatan, dalam literatur berbahasa Inggris, bentuk continuous pada kalimat nominal sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya bentuk simple dan perfect saja. Demikian pembahasan tentang dasar-dasar penggunaan tenses. Selanjutnya, mari kita lihat ilustrasi penggunaan tenses supaya lebih jelas. Pada bagian ilustrasi tenses ini, kita akan kelompokkan sesuai aspek masing-masing tenses. Ada nomor 1 simple, nomor 2 continuous atau disebut juga progressive, nomor 3 perfect, dan nomor 4 perfect continuous. Yang pertama, bentuk simple. Ada simple present, simple past, dan simple future. Kita lihat simple present dulu. Ada seorang anak bernama Rara. Dia biasanya sarapan jam 7 pagi. Rara usually eats breakfast at 7 o'clock. Kata kerja yang digunakan dalam simple present adalah verb 1 yang bisa menerima akhiran s atau is, tergantung subjeknya. Di sini menggunakan kata eats. Kata eats berakhiran s karena subjek kalimat ini Rara dalam bentuk singular atau tunggal. Kata usually adalah adverb of time, keterangan waktu sebagai penanda waktu simple present. Keterangan lain bisa always, selalu, often, sering, sometimes, kadang-kadang, every day, setiap hari, every week, setiap minggu, every month, setiap bulan, every year, setiap tahun, dan sebagainya. Kalau kita ilustrasikan, kalimat ini berarti Rara hari ini kemungkinan sarapan jam 7. Hari-hari sebelumnya, dia juga sarapan jam 7. Dan besok-besok, kemungkinan besar dia juga sarapan jam 7. Selanjutnya, simple past. Misalnya Rara kemarin sarapan. She ate breakfast yesterday. Untuk simple past, kita gunakan verb 2. Keterangan waktu yang digunakan di sini adalah yesterday. Keterangan waktu lain misalnya the other day, tempo hari, the day before yesterday, kemarin lusa, an hour ago, 1 jam yang lalu, last night, tadi malam, last Friday, Jumat lalu, last week, minggu lalu, last year, tahun lalu, in 1994, pada tahun 1994, dan sebagainya. Kalau kita ilustrasikan, kalimat ini menunjukkan aktivitas yang selesai dikerjakan pada waktu tertentu di masa lalu. Selanjutnya, simple future. Misalnya Rara dan ibunya akan sarapan bersama besok. Rara and her mother will eat breakfast together tomorrow. Untuk simple future, kita pakai will dan verb base. Keterangan waktu yang digunakan di sini tomorrow. Keterangan lain bisa tonight, nanti malam, the day after tomorrow, besok lusa, next Sunday, hari Minggu yang akan datang, next week, minggu depan, next month, bulan depan, next year, tahun depan, dan sebagainya. Kalau kita ilustrasikan, kalimat ini menunjukkan aktivitas yang akan dikerjakan pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Selanjutnya aspek yang kedua, continuous. Kita lihat present continuous dulu. Misalnya seorang anak sedang tidur sekarang. The boy is sleeping right now. Ciri bentuk continuous memakai be plus verb ing. Karena ini bentuk present continuous, maka be yang digunakan adalah am, is, atau are. Di sini menggunakan is karena the boy adalah singular countable noun, kata benda tunggal. Keterangan waktu yang digunakan dalam contoh ini adalah right now. Keterangan waktu lain bisa now, sekarang,
At the moment, saat ini. Tomorrow, besok. Ini digunakan untuk future plans atau arrangements, aktivitas yang sudah direncanakan, dan sebagainya. Kalau kita ilustrasikan kalimat ini, misalnya sekarang jam 10, sang anak sedang tidur. Ini berarti si anak sudah mulai tidur sebelumnya, misalnya jam 9, dan kemungkinan masih akan tidur sampai waktu tertentu di masa yang akan datang. Selanjutnya, past continuous. Misalnya kemarin seorang anak sedang tidur saat ayahnya datang. He was sleeping when his father arrived. Ciri pola past continuous adalah be plus verb ing. Be yang dipakai adalah was atau were. Di sini memakai was karena subjeknya he. When his father arrived adalah klausa simple past yang menunjukkan peristiwa lain yang terjadi saat sang anak sedang tidur. Kalau kita ilustrasikan, misalnya kemarin si anak mulai tidur jam 9. Pada jam 10 ayahnya datang. Jadi ada dua peristiwa di sini. Peristiwa pertama menggunakan past continuous, yaitu he was sleeping. Dan peristiwa kedua menggunakan simple past, yaitu when his father arrived. Pada saat peristiwa kedua terjadi jam 10, peristiwa pertama masih berlangsung. Di sini berarti dia mulai tidur sebelum ayahnya datang. Pada saat ayahnya datang, dia masih tidur, dan kemungkinan masih akan tidur sampai saat tertentu di masa lalu. Apa sekarang dia masih tidur? Tidak, dia sudah tidak tidur lagi, karena kedua aktivitas ini selesai di masa lalu. Selanjutnya, future continuous. Misalnya besok seorang anak akan tidur. Pada saat dia sedang tidur, ayahnya datang. He will be sleeping when his father arrives. Ciri future continuous memakai will be plus verb ing. When his father arrives adalah klausa simple present yang menunjukkan peristiwa lain yang akan muncul saat si anak sedang tidur. Secara konsep, future continuous ini sama dengan past continuous. Bedanya, past continuous terjadi di masa lalu, sedangkan future continuous terjadi di masa depan. Kalau kita ilustrasikan, misalnya si anak akan mulai tidur jam 9, pada jam 10 ayahnya datang. Jadi ada dua peristiwa di sini. Peristiwa pertama menggunakan future continuous, yaitu he will be sleeping. Dan peristiwa kedua menggunakan simple present, yaitu when his father arrives. Pada saat peristiwa kedua nanti terjadi jam 10, peristiwa pertama masih berlangsung. Jadi dia akan mulai tidur sebelum ayahnya datang. Pada saat ayahnya datang, dia masih sedang tidur. Dan kemungkinan masih akan tidur sampai waktu tertentu di masa yang akan datang. Selanjutnya aspek yang ketiga, perfect. Kita lihat present perfect dulu. Sydney has already cleaned the room. Sydney sudah membersihkan kamar. Ciri kalimat present perfect menggunakan have atau has dan verb 3. Penggunaan have atau has disesuaikan dengan subjeknya. Karena subjek kalimat ini Sydney termasuk kata benda tunggal, maka kita pakai has. Kata already di sini merupakan keterangan yang merujuk pada waktu tak tentu sebelum sekarang, before the present time. Kalau kita perhatikan gambar before dan after di sini, kita bisa lihat sebelum dibersihkan kondisi kamar berantakan. Sekarang setelah dibersihkan, kita bisa melihat hasilnya. Kamar menjadi rapi dan bersih. Aktivitas membersihkan atau clean ini telah terjadi pada waktu tertentu sebelum sekarang. Kapan waktu persisnya? Not important, tidaklah penting. Yang jelas, sekarang kita bisa melihat hasilnya. Kondisi kamar sudah rapi dan bersih. Lantas, apa bedanya present perfect ini dengan simple past? Setidaknya ada dua perbedaan utama. Pertama, present perfect tidak menyebutkan keterangan waktu secara spesifik, sedangkan simple past menggunakan keterangan waktu spesifik, seperti yesterday, last week, in 1999, dan sebagainya. Kedua, present perfect masih berkaitan dengan waktu sekarang, atau terkadang bisa juga menunjukkan aktivitas yang masih dikerjakan sekarang.
Sedangkan simple past sudah dikerjakan dan selesai di masa lalu. Selanjutnya past perfect. Sydney had already cleaned the room when his friend arrived. Sydney sudah selesai membersihkan kamar ketika temannya datang. Jadi ada dua peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lalu. Kalau kita ilustrasikan, peristiwa pertama, Sydney had already cleaned the room. Ini dalam bentuk past perfect. Cirinya menggunakan had plus verb 3. Dan peristiwa kedua, when his friend arrived, ini dalam bentuk simple past. Cirinya menggunakan verb 2. Kedua peristiwa ini sudah selesai di masa lalu, di mana peristiwa pertama selesai terlebih dahulu, kemudian muncul peristiwa kedua. Selanjutnya future perfect. Sydney will already have cleaned the room when his friend arrives. Sydney akan sudah selesai membersihkan kamar ketika temannya datang. Jadi ada dua peristiwa atau kejadian yang akan terjadi di masa depan. Kalau kita ilustrasikan, peristiwa pertama, Sydney will already have cleaned the room. Ini dalam bentuk future perfect. Cirinya menggunakan will have plus verb 3. Dan peristiwa kedua, when his friend arrives, ini dalam bentuk simple present. Cirinya menggunakan verb 1 yang menerima akhiran s atau is. Kedua peristiwa ini akan terjadi di masa yang akan datang, di mana peristiwa pertama akan selesai terlebih dahulu, kemudian muncul peristiwa kedua. Secara konsep, future perfect ini sama dengan past perfect. Bedanya future perfect belum terjadi atau akan sudah terjadi pada saat tertentu di masa depan. Sedangkan past perfect sudah terjadi dan selesai di masa lalu. Selanjutnya aspek yang keempat, perfect continuous. Kita lihat present perfect continuous dulu. Rizky has been studying for an hour. Rizky sudah belajar selama 1 jam. Misalnya sekarang jam 9. Rizky sudah mulai belajar pada jam 8. Dari jam 8 ke jam 9, ini durasinya 1 jam. Jadi, penekanan kalimat ini pada durasi atau lamanya Rizky belajar. Ciri present perfect continuous menggunakan have atau has been plus verb ing. Di sini menggunakan has karena subjek kalimat ini Rizky adalah kata benda tunggal atau singular noun. For an hour ini adverb of time atau keterangan waktu yang menunjukkan durasi selama 1 jam. Kalau penekanan peristiwa ini pada aktivitas belajar yang sedang dilakukan Rizky, bukan pada lamanya Rizky belajar, maka kita bisa menggunakan present continuous. Misalnya, Rizky is studying right now. Rizky sedang belajar sekarang. Selanjutnya past perfect continuous. Misalnya ada dua peristiwa di masa lalu. Saat Rizky sudah belajar selama 1 jam, adik perempuannya masuk ke kamarnya. Rizky had been studying for an hour before his little sister came in. Kalau kita ilustrasikan, misalnya Rizky mulai belajar jam 8. Pada jam 9, adik perempuannya masuk ke kamarnya. Durasi dari jam 8 ke 9 ini 1 jam. Karena kalimat ini menekankan pada durasi peristiwa ini terjadi, maka peristiwa pertama diungkapkan menggunakan past perfect continuous. Sedangkan peristiwa kedua diungkapkan dalam simple past. Ciri past perfect continuous ini menggunakan had been plus verb ing. For an hour di sini sebagai keterangan waktu yang menjelaskan berapa lama Rizky belajar. Before his little sister came in adalah peristiwa yang muncul pada saat Rizky sudah belajar selama 1 jam. Peristiwa ini menggunakan simple past. Cirinya di sini menggunakan verb 2, came. Selanjutnya future perfect continuous. Misalnya besok ada dua peristiwa yang akan terjadi. Saat Rizky sudah belajar selama 1 jam, adik perempuannya masuk ke kamarnya. Rizky will have been studying for an hour before his little sister comes in. Kalau kita ilustrasikan, misalnya besok Rizky akan mulai belajar jam 8. Pada jam 9, adik perempuannya masuk ke kamarnya.
Durasi dari jam 8 ke jam 9 ini 1 jam. Karena kalimat ini menekankan pada durasi peristiwa ini terjadi, maka peristiwa pertama diungkapkan menggunakan future perfect continuous. Sedangkan peristiwa kedua diungkapkan dalam simple present. Jadi future perfect continuous ini menggunakan will have been plus verb ing. For an hour di sini sebagai keterangan waktu yang menjelaskan berapa lama Rizky belajar. Before his little sister comes in adalah peristiwa yang akan muncul pada saat Rizky sudah belajar selama 1 jam. Peristiwa ini menggunakan simple present, cirinya menggunakan verb 1 comes, yang berakhiran s karena subjeknya kata benda tunggal. Secara konsep, future perfect continuous ini sama dengan past perfect continuous. Bedanya future perfect continuous belum terjadi, atau akan sudah terjadi selama waktu tertentu di masa depan. Sedangkan past perfect continuous sudah terjadi selama beberapa waktu tertentu dan selesai di masa lalu. Demikian pembahasan tentang pengertian, penamaan, pola, dan penggunaan tenses secara umum. Perlu diketahui, video ini hanya membahas tenses dalam kalimat aktif positif. Untuk cara mengubah kalimat positif menjadi kalimat negatif dan kalimat tanya, silahkan cek video Ben Pinter tentang cara mudah membuat kalimat bahasa Inggris bagian ketiga dan keempat. Selanjutnya, silahkan dilihat beberapa catatan penting terkait tenses yang dibahas di video ini. Terima kasih dan salam Ben Pinter.